Shalom warrior. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Sama-sama pada hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi namanya. Kita mau datang ke hadapannya, kita mau kembali kepadanya. Sama-sama kita persiapkan hati kita. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan pada saat ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati kami satu persatu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir dimanapun kami berada. Biarlah kiranya hikmat-Mu ada pada setiap kami. Biarlah Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Jamah kami satu persatu ya Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu yang kudus. Dia Raja, Dia hebat, Dia perkasa, Dia ajaib. Hanya Yesus, hanya Yesus. Terima kasih. Hosana. Kau lihat setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami mau memberikan segala pujian menyembah ini hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Perbuatan-Mu dahsyat, perbuatan-Mu hebat. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama kita ulang dari awal. Tuhan, aku rindu. Yes Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sama-sama kita ulang dari awal.
Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Yes Tuhan, hujani kami dengan roh-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadiri. Yes Tuhan, kami merindukan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ada di setiap manapun kami berada ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sama-sama kita sembah Tuhan. Syaralaba yaralaba siaralaba yaralaba. Kami rindu padamu ya Tuhanku. Kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu ya Tuhanku. Biarlah Engkau bekerja dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hosana. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Sama-sama katakan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini
the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Sama-sama katakan, beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the filter before you, to silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign.
Mari kita satukan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami semua, yang mana Engkau sudah membimbing kami di bulan kedua di tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu sungguh semakin nyata dalam kehidupan kami semuanya ya Bapa, dalam perjalanan hidup kami, supaya kami terus lebih lagi mengasihi-Mu, mencintai-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari si firman-Mu. Kiranya Tuhan terus buka mata hati pikiran kami, berikan kami pemahaman lebih lagi daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti pesan firman Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu yang jauh dari sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk anak-anak youth WOG GB Hope Ciledug. Terima kasih ya Tuhan, Kau ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, adik-adik youth WOG GB Hope Ciledug. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semuanya pasti aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Mungkin yang dulu TK sekarang sudah masuk SD, yang SD masuk SMP, SMP SMA, terus yang udah mau tamat SMA akan segera mendaftarkan diri untuk masuk kuliah, dan sesudah kuliah diwisuda lalu mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya, waktu begitu cepat ya, nggak terasa ya. Tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap nyata bagi kalian semuanya yang sudah begitu setia mencari Tuhan, yang sudah begitu setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan terus juga memberikan rencana yang indah dan bermakna ketika kalian sepenuhnya taat sama firman Tuhan dan bergantung total pada tuntunan dan kehendaknya Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang salah satu perintah yang perlu kita ingat, patuhi dan renungkan dalam kehidupan kalian semuanya, supaya firman Tuhan itu menjadi nyata bagi kehidupan kalian. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya di ibadah youth GB Hope Ciledug ini yaitu memberi penghormatan dan kasih kepada yang lebih senior. Ya, ada beberapa orang yang umurnya lebih senior daripada ya kalian semua gitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang tua kandung. Ya, kita memiliki orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Ya, mama kita semuanya penuh perjuangan ketika sedang mengandung mengandung kalian gitu di dalam rahim ibu kalian semua. Ya, seperti dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 12 di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah salah satu hukum perintah Allah dari 10 hukum yang disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu untuk memberikan hormat kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Ya, ibu yang sudah berjuang mengandung, melahirkan kalian, membesarkan kalian harus memberikan penghormatan kepada ibu-ibu kalian semuanya, mama-mama kalian. Ya, seorang ibu juga memberikan perhatian yang lebih lagi, memikirkan kebutuhan kalian, memikirkan apa yang kalian butuhkan, makan, pakai, minum, semuanya, pendidikan pun juga mama-mama kalian juga itu benar-benar berjuang itu untuk kehidupan kalian. Seorang ayah juga memiliki tanggung jawab bagi kehidupan kalian semuanya.
ayah kalian harus banting tulang, harus bekerja keras supaya bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan kalian semua gitu. Jadi harus ingat bahwa kalian semua harus menghormati orang tua kalian semasa orang tua kalian masih ada. Ya mungkin ada dari kalian yang entah nggak lengkap orang tua kalian, mungkin ayah atau ibu sudah tidak ada, tetapi ayo berikan penghormatan, lebih lagi kasih sayang perhatian bagi orang tua kalian. Meskipun mungkin kalian cuma diasuh oleh ayah ataupun ibu saja gitu, kalian harus memberikan hormat, puji syukur bahwa kalian masih ada orang tua yang bisa menuntun, membimbing kehidupan kalian semua. Ya, kita harus ingat bahwa di dalam Amsal 1 ayat 8 di sini dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sekali lagi saya katakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jika ada orang tua kalian yang mungkin berkata-kata yang tidak enak di hati, mungkin tindakan perbuatan yang juga menyakiti perasaan kalian gitu ya, Tuhan memberikan kalian kemampuan untuk bisa mengampuni, memaafkan orang tua kalian. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kasar, misalnya kalian adalah seorang anak haram, lahir di luar nikah gitu. Ya pasti begitu menusuk gitu buat hati kalian gitu ya. Tetapi percaya dan serahkan sama Tuhan. Tuhan akan menolong kalian untuk bisa mengampuni dan melepaskan pengampunan bagi orang tua yang pernah berkata kepada kalian kalau kalian itu adalah seorang anak ya haram, lahir dari di luar pernikahan gitu ya. Maafkan, lepaskan pengampunan. Jangan sampai kepahitan itu mencengkram kehidupan kalian gitu. Masa kalian sudah setia beribadah sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah youth, WOG, GB, Hope, Ciledug begitu setia, tetapi kalian masih belum bisa mengampuni, belum bisa memaafkan. Itu kalau akar kepahitan itu semakin mencengkrap, ibaratnya seperti kayak sel kanker, yang mana sel kanker itu awal-awalnya tidak ketahuan, namun sudah itu makin lama makin menyebar, makin pas ketahuan sudah tahu-tahu udah di stadium 3 ataupun stadium akhir, di stadium 4 gitu ya. Sel kanker itu sudah menyebar kemana-mana gitu. Itu kalau kalian tidak segera membereskan akar kepahitan itu terhadap orang tua kalian gitu ya, kalian akan menjadi pribadi yang tidak akan maju. Menjadi anak-anak youth yang menjadi pemberontak dan semakin lari dari tujuan hidup kalian yang sudah direncanakan begitu indahnya oleh Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah buat kalian masing-masing, tetapi kalian harus bisa belajar untuk bisa mengampuni, melepaskan kepahitan itu, menyerahkan segala sakit hati, kepahitan, amarah itu semua serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi kalian semuanya. Dan kalian akan memiliki masa depan yang cerah bagi kalian. Jadi kita harus ingat ayah yang mungkin begitu galak pada kita. Kita harus bisa untuk tetap taat, tunduk, menghormati. Meskipun orang tua belum di dalam Tuhan pun, kita harus tetap menyayangi, mencintai, dan mematuhi apa yang mereka sampaikan kepada kalian semuanya. Ya, mana ada orang tua yang meskipun temperamental, punya sifat pemarah, suka meledak-meledak gitu, masa mereka tega menganiaya kalian, mencelakakan kalian. Jadi kita harus terus berdoa buat orang tua kita semua.
supaya orang tua kita ini benar-benar dijamah Tuhan. Dan bagi orang tua kalian yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, kalian doakan terus sehingga orang tua kalian mau menerima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat mereka. Jadi menghormati orang tua kandung itu begitu penting, bagian dari kehidupan kalian untuk kalian lakukan dan praktekkan. Karena suatu hari nanti kita tidak selamanya bertemu dengan mereka. Kita tidak akan selamanya hidup bersama dengan mereka. Ayahnya, papa saya dulu, ya memang saya dengan papa saya kurang banyak berbincang-bincang, kurang banyak bergaul, kurang banyak diskusi. Tetapi sesudah ayah saya tidak ada, saya begitu terpukul. Mengapa waktu masih hidup saya tidak bisa curhat, memberikan perhatian lebih lagi buat ayah saya. Sekarang ayah saya sudah tidak ada, sudah berada di surga, meninggal karena kanker paru-paru stadium akhir yang baru ketahuan 2 bulan, kurang lebih 2 bulan sebelum dipanggil Tuhan. Jadi saya ingatkan, selagi masih ada orang tua kandung, kalian harus memberikan hormat, pujian, dan menjadi anak-anak yang patuh, taat sama orang tua kandung kalian semua. Yang kedua, orang yang lebih senior daripada kalian itu adalah memberikan hormat kepada guru. Ya memang guru tidak semuanya, guru-guru yang pernah mengajarkan kalian tuh tidak semuanya baik. Saya dulu juga dari SD, SMP, SMA hingga kuliah, ya saya banyak bertemu dengan guru-guru yang sangat menyebalkan. Tetapi sebagai mahasiswa yang baik, sebagai pelajar yang mau berprestasi, mendapatkan nilai yang terbaik, ya apapun yang diajarkan oleh guru-guru kalian masing-masing, kalian harus taat, patuh. Jika guru-guru memberikan tugas yang begitu banyak, jangan mengeluh, jangan gosipin guru kalian ke teman-teman. Guru si ini tugasnya banyak. Guru si itu dapat nilainya susah. Selalu kalau kerjakan tugas kasih dinilainya, dapat nilainya nggak gitu bagus. Ya ketika kita mendapatkan tugas yang begitu banyak dan ketemu dengan guru-guru yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita harus tetap patuh dan taat. Menjadi pelajar-pelajar yang kompeten, menjadi pelajar-pelajar yang benar-benar mau menuntut ilmu lebih dan lebih lagi. Jangan menjadi murid-murid yang malas, yang ogah mengerjakan tugas, baik itu tugas di sekolah maupun tugas pekerjaan rumah ataupun ulangan-ulangan. Ilmu itu harus terus dipelajari karena ilmu itu berkembang begitu pesat. Jadi selagi masih sekolah, selagi masih diajarkan oleh guru-guru, hormati guru-guru kalian. Karena guru-guru kalian ingin murid-muridnya itu berhasil dalam sekolahnya. Tidak ada seorang guru yang mau melihat mahasiswanya ataupun murid-muridnya gagal, apalagi tidak naik kelas. Semua guru mau anak-anak didiknya itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan terus naik kelas gitu. Jadi kalau ketemu guru yang galak pun juga jangan bantah, jangan menjelek-jelekkan. Taati, pasti kalian semua akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ketika kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya seberapapun nilai yang kalian dapat, mungkin nilainya sekarang ini belum begitu bagus, tetapi kalau banyak belajar dan banyak berdoa serahkan sama Tuhan,
pasti Tuhan tolong sehingga studi kalian akan terus semakin naik dan semakin sukses. Dan Tuhan akan terus menopang kalian untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan menjadi terang dan garam bagi teman-teman kalian di mana kalian bersekolah. Karena melalui prestasi kalian di sekolah, nama Tuhan pun juga dimuliakan. Itu tadi yang pertama, kita harus menghormati dan memberi penghargaan, mengasihi orang tua kandung, dan kedua mengasihi, menghormati guru-guru di sekolah kita. Yang ketiga, bagi yang sudah bekerja, kita harus memberikan penghormatan dan perhatian kepada atasan-atasan kalian semua. Ya, memang di lapangan pekerjaan ketika kalian melamar pekerjaan lalu diterima, ternyata mendapat bos atau manajer yang tidak sesuai harapan, yang mana kalian dituntut untuk harus kerja keras, kerja sampai tuntas, kerja sampai larut, telat sampai mungkin agak malam gitu. Biasanya pulang kerja jam 5, bisa pulang kerja jam 7 atau jam 8 malam mungkin. Terus suka bos atau atasan kalian mudah marah karena pekerjaan kalian tidak maksimal ataupun jauh dari harapan mereka. Ya, tetap harus menghormati, tetap harus memberikan perhatian pada setiap instruksi dan perintah yang diberikan atasan kepada kalian untuk kalian kerjakan gitu. Karena kalau kalian diomeli sama atasan, dimarahi gitu ya, terus kerjanya jadi ogah-ogahan, ya jangan heran kalau atasan ataupun bos sudah enak dengan pekerjaan kalian gitu, ya bisa mendadak aja kalian dipecat, dikeluarkan, di PHK dari pekerjaan. Kita harus bertahan di saat pandemi corona ini masih berlangsung. Kalian harus tetap patuhlah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pekerjaan itu terlantar. Jangan sampai apa yang tugas dan tanggung jawab yang dikasih atasan gitu kalian kerjakan dengan setengah hati. Jangan, harus dikerjakan dengan sepenuh hati sampai selesai dan tuntas. Kalau pekerjaan kalian kan benar-benar excellent, luar biasa, pasti bos ataupun atasan memberikan penghargaan bagi kalian yang sudah begitu bayar harga untuk memajukan perusahaan yang mereka rintis ataupun yang mereka pimpin. Ya, mungkin kalian sudah mencoba untuk bertahan menghadapi bos atau atasan yang suka marah-marah, yang bawel, yang suka menuntut macam-macam dari kalian. Ya, terus doakan buat mereka supaya Tuhan juga menjamah mereka dan menyentuh hati mereka sehingga mereka bisa stop untuk tidak marah-marah lagi gitu. Jika kalian sudah berdoa tapi bos ataupun atasan tidak berubah, padahal kalian tidak melakukan kesalahan, padahal kalian tidak berbuat salah gitu pada mereka, dan kalian sudah mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, ya mungkin sudah saatnya kalian pindah dan mencari pekerjaan baru. Dan terus berdoa, berserah sama Tuhan. Jika kalian yang lagi mencari pekerjaan, kalian berserah sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Minta Tuhan bukakan jalan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya lebih tinggi, dan mendapat bos ataupun atasan yang lebih ramah daripada di tempat kerja kalian sebelumnya. Dan saya percaya gitu, jika kalian sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, ya cepat ataupun lambat, Tuhan pasti mendengarkan, mengabulkan permohonan doa kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan kalian bisa
membantu menopang keuangan keluarga, bisa membantu orang tua kalian jika kalian memiliki adik-adik yang masih bersekolah, yang mana masa pendidikannya masih jauh. Ya, kalian yang sudah bekerja bisa membantu orang tua kalian untuk bisa menopang keuangan keluarga. Kalaupun orang tua kalian memiliki penghasilan yang pas-pasan. Dan yang terakhir, kita harus memberikan penghormatan dan kasih dan perhatian kepada pembina rohani kalian. Dalam perjalanan kerohanian kalian mengikuti Yesus, kalian juga membutuhkan orang-orang yang sudah senior dan kerohaniannya sudah jauh lebih tinggi daripada kalian, baik secara karakter maupun juga kerohaniannya, supaya bisa membina, membimbing, serta membangkitkan semangat kalian semuanya untuk tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan semakin diubahkan supaya semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalian harusnya beruntung memiliki seorang pembina rohani yang baik seperti Kak Bambang, atau yang kalian panggil Pak Bambang, Kak Bambang, yang sudah begitu setia dan mau bayar harga membina dan membimbing kehidupan kalian semuanya. Kalian harus memberikan penghormatan lebih lagi buat beliau, karena beliau juga harus membagi waktu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan pelayanan, dengan pekerjaan, dengan studi kuliahnya, mengambil teologi. Ya, berikan penghormatan dan semangat juga buat Kak Bambang. Ya, dan hormati Kak Bambang sama seperti kalian menghormati orang tua kandung kalian masing-masing. Tirulah teladannya yang baik dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dukung terus supaya Kak Bambang atau Pak Bambang menjadi figur yang baik meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Terus juga Ko David atau Pak David, termasuk saya pribadi, juga bisa menjadi pembina rohani bagi kalian yang masih muda ini. Jika ada persoalan yang mungkin kalian belum mampu selesaikan dan belum tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah kalian, dan mungkin ada yang mau konseling ataupun curhat untuk bisa meringankan beban pikiran kalian dan mencari solusi yang terbaik, ya kalian juga bisa datang ke Ko David atau saya untuk bisa bercerita, berbincang-bincang. Siapa tahu dari diskusi kalian dengan Ko David ataupun saya pribadi, ya Tuhan punya rencana, Tuhan juga bekerja sehingga segala problema, permasalahan, persoalan yang kalian hadapi bisa diselesaikan dengan caranya Tuhan gitu. Saya selalu rindu supaya anak-anak youth WOG GB Hope Ciledug ini benar-benar bisa menjadi anak-anak yang tahan banting, tidak mudah patah semangat, dan terus mau mengembangkan diri supaya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan dipakai Tuhan di marketplace, di pelayanan. Saya ingin bagikan lagi di kitab Amsal 8 ayat 33. Di sini dikatakan, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saya tekankan di ayat yang di Amsal 10 ayat 17 ini, yang mengindahkan didikan itu akan menjalani kehidupan yang baik. Yang mengabaikan teguran, yang mengabaikan nasihat, pasti hidupnya akan menyimpang dan makin terseret dengan pengaruh-pengaruh dunia yang sudah begitu kejam.
Alkitab juga dikatakan pergaulan yang baik bisa rusak ketika pergaulan buruk itu benar-benar menempel, mempengaruhi kehidupan kalian semuanya. Jadi pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalian harus bisa berteman. Memang kalian harus berteman dengan semua orang, tetapi harus bisa memilih-milih teman yang terbaik itu yang seperti apa. Jangan sampai salah teman, karena teman itu bisa makan teman juga. Ya ingat, didikan itu bukan selamanya jelek. Kalau kalian mendapatkan teguran dari pembina rohani kalian, itu berarti kalian sedang dicoba untuk berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Kalau kalian masih membantah apa kakak pembina kalian katakan kepada kalian ketika kalian ditegur gitu ya, ya kalian siap-siap aja tersesat gitu. Siap-siap menjalani kehidupan yang berliku-liku dan semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Amsal 12 ayat 1 juga di sini katakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, 3 ayat ini aja sudah mendidik kalian semua untuk bisa menerima teguran, baik yang ringan maupun yang berat, itu dengan lapang dada. Kalau kalian sedang salah jalan, jika kalian lagi sedang salah jalan tetapi tidak ada yang menasihati kalian ataupun menegur kalian, sebenarnya kalian juga sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi perlu diingat supaya kita lebih lagi mencintai didikan dan pengetahuan. Jangan membenci teguran. Karena yang mengabaikan ataupun membenci teguran, pasti kalian adalah orang yang bodoh yang akan membuat kalian semakin terhilang dan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 di sini dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan bisa memakai para senior ini, baik itu orang tua kandung kita, guru-guru kita, atasan atau bos kita, bahkan juga kakak pembina rohani kita, supaya kalian itu memiliki kehidupan yang positif dan semakin menjauhkan dari sifat-sifat negatif yang tidak baik buat kehidupan yang kalian jalani ke depannya. Jadi ingatlah, di bulan Februari ini, bulan yang mana setiap tahun dirayakan sebagai bulan kasih sayang, ya kita harus lebih lagi menjadi anak-anak youth GB Hope Ciledug yang semakin mengasihi orang tua kandung, guru-guru kalian, atasan atau bos kalian, dan juga pembina rohani kalian. Dan terus pegang firman Tuhan ini. Jangan sampai kalian akhirnya kehilangan arah tujuan. Kalian masih muda-muda ini butuh terus bimbingan, butuh terus mengolah diri masing-masing lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah, menjadi anak-anak yang suatu hari nanti akan mengambil jurusan kuliah, dan sudah kuliah akan masuk ke dunia pekerjaan. Kalian selagi masih muda ini, ayo
belajar lebih lagi. Baik itu ilmu yang harus kalian kejar terus, maupun juga firman Tuhan dan nasihat-nasihat dari para senior kalian. Itu semuanya akan menjadi didikan yang luar biasa bagi masa depan kalian. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena waktu begitu cepat berlalu. Jika kalian terlalu menyanyiakan waktu yang ada, kalian akan kehilangan momen-momen penting yang seharusnya kalian isi dalam kehidupan kalian, tapi kalian cuma memakai waktu dengan semena-mena. Akhirnya kalian tidak bisa mengisi kehidupan kalian yang sekarang ini lebih baik lagi. Dan jika kalian tidak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sekarang, malah justru sebaliknya menjadi anak-anak yang suka menentang, memberontak, dan melakukan ataupun memiliki perilaku yang negatif, masa depan kalian akan hancur. Percaya kepada apa yang saya katakan. Mari kita semakin lebih lagi bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan ini, dan terus terima didikan-didikan ataupun teguran-teguran yang baik yang bisa memberi kehidupan yang kalian yang lebih baik lagi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini terus mengingatkan kita supaya kita lebih lagi memberi penghormatan dan kasih kepada yang lebih senior, baik itu orang tua kandung kita, guru-guru kita, atasan ataupun bos di pekerjaan kita, dan juga pembina rohani kita. Amin untuk firman pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa ya Tuhan, yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan sudah membimbing dan membina kehidupan kami hingga sampai saat ini. Hamba terus berdoa ya Tuhan, supaya anak-anak youth WOG GB Hope Ciledug boleh terus lebih lagi memiliki rasa menghormati, menghargai, mengasihi orang-orang yang lebih senior dari anak-anak youth WOG GB Hope Ciledug. Biarlah anak-anak youth ini benar-benar memberikan penghormatan dan kasih dan perhatian kepada orang tua kandung mereka, kepada guru-guru mereka, kepada atasan ataupun bos mereka, dan juga kepada pembina rohani mereka, supaya anak-anak youth ini terus juga punya kerinduan, punya hati untuk mendoakan semua para senior dalam kehidupan mereka. Hamba sudah berhenti berbicara, namun hamba percaya anak-anak youth WOG GB Hope Ciledug akan terus semakin bertumbuh kuat di dalam Kau, semakin lebih lagi mencintai Kau daripada waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.